warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mam Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Oke teman-temanku, seperti request kalian yang kemarin, ya kan, kemarin saya kan ada minta ya agar kalian komentar di kolom komentar, ya kan, supaya kalian memberikan gambaran ke saya pembahasan apa lagi sih yang akan dibahas di video selanjutnya ya. Untuk kalian yang kemarin bertanya tentang makanan ataupun cemilan yang baik untuk kalian masih mengalami masalah dengan lambung ya, GERD ya teman-teman ya, itu sudah saya bahas kemarin dan sudah ada di YouTube ya teman-teman ya. Silahkan kalian tonton, semoga bermanfaat ya dan bisa membantu kalian juga ya. Dan yang di video kali ini teman-teman, saya akan membahas ya sesuai request kalian juga, kenapa sih orang yang mengalami GERD ya itu sering terjaga di malam hari ya. Jadi kadang-kadang suka terkejut ya kan, kaget lah ya, kaget tiba-tiba suka terjaga di malam hari, terus keluar keringat dingin, terus jantung berdebar-debar ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang itu dan apa solusinya dan apa tipsnya ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian teman-temanku yang masih mengalami GERD ataupun anxiety, seperti yang sudah kalian mungkin ketahui ya, ini yang untuk sudah mengetahui ya, kalau belum ketahui silakan ya tonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya, agar lebih mengerti lagi. Jadi untuk kalian perlu ketahui teman-teman ya, jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman ya, apa sih yang menyebabkan kalian ya sering merasakan hal itu, sering terjaga di malam hari, terus kaget ya, terus tiba-tiba jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin ya. Oh iya, saya mengalami yang namanya GERD ya, atau bermasalah dengan lambung, asam lambung tinggi, terus bermasalah dengan gastritis ya. Jadi harus kalian tahu itu dulu ya, karena ada beberapa faktor pemicu teman-teman ya. Apalagi sudah mengalami GERD ya, ditambah juga mengalami yang namanya gangguan kecemasan atau anxiety, itu pasti sensasinya ya luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, karena ya kalian sedang mengalami yang namanya GERD ya teman-teman ya. Jadi kenapa itu sering terjadi? Karena faktor pemicunya tadi teman-teman ya, barangkali dari makanan yang kalian makan ya kan, sudah tahu sedang bermasalah dengan GERD ya, atau bermasalah dengan asam lambung tinggi ya teman-teman ya. Faktor pemicunya bisa jadi karena makanan ya, makanan yang memicu si asam lambung naik ya. Terus yang kedua ya, barangkali kalian ya jam makannya salah ya teman-teman ya. Makanya saya sudah sampaikan di vlog saya sebelumnya ya, cobalah kalian berusaha ya mendisiplinkan diri kalian ya teman-temannya. Kalau ingin sembuh ya, itu diatur jam makannya. Jadi usahakan jam makan malam kalian itu ke jam tidur ya teman-temannya, ke jam kalian mau tidur itu usahakan kasih jarak ya minimal 2 jam ya. Jadi lambung kita ini kita berikan waktu yang memproses si makanan tadi, karena yang adanya kalau kita ya habis makan terus langsung dibawa rebahan, dibawa tidur ya teman-teman ya, itu akan memicu si asam lambung naik lagi ya. Akhirnya si klep tadi ya nggak sembuh-sembuh nanti ya teman-teman ya, apalagi bermasalah dengan GERD ya. Terus barangkali pemicunya adalah faktor yang ketiga itu teman-teman ya, posisi tidur, karena posisi tidur juga mempengaruhi teman-teman ya. Posisi tidur kita yang terlalu flat ya, sejajar ya teman-teman, akhirnya mengikuti gravitasi ya, akhirnya apa yang terjadi, akhirnya refleks ya teman-teman ya. Terus balik arah lagi tuh si makanan ya. Itulah teman-teman ya faktor ya pemicu yang menyebabkan kalian sering terjaga di malam hari ya, sering kayak merasakan tiba-tiba terjaga, terus jantung berdebar-debar ya, terus keluar keringat dingin, terus sendawa, mulut tiba-tiba terasa pahit ya. Itulah faktor pemicunya tadi. Ini untuk kalian yang mengalami GERD tadi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, itulah yang mengakibatkan ya kita sering terjaga di malam hari ya, sering kaget tiba-tiba lagi enak-enaknya tidur terus
aduh kok saya kaget ya. Ditambah kalian mengalami gangguan kecemasan atau yang namanya anxiety teman-teman, karena saya juga dulu seperti itu ya. Jadi pikirannya itu sudah macam-macam ya. Jadi pada saat terjaga ditambah lagi pikiran kita itu ya teman-teman ya, oh cemas nih, jadi mikirnya sudah macam-macam. Aduh saya ini penyakit apa ya, saya ini kok saya seperti ini ya, kok saya sering seperti ini ya, jangan-jangan nanti saya penyakit ini penyakit jantung. Itulah yang mengganggu kualitas tidur kita ya teman-teman ya. Dan ya sebaiknya apa sih yang kita lakukan supaya tipsnya apa ya, kan karena banyak nih yang tanya di antara kalian tipsnya apa ya. Tipsnya tadi yaitu kita berusaha mengurangi ya si faktor pemicu tadi teman-teman ya. Jadi makanannya dijaga ya, terus jam makannya juga dijaga ya, terus posisi tidurnya juga dijaga teman-teman ya. Jadi usahakan ke kepala sampai pundak ini ya, sebagian dada ini itu usahakan lebih tinggi ya, kurang lebih 20 cm ya teman-teman ya. Posisi bantal lebih tinggi ya dari postur tubuh kita pada saat berbaring ya, agar makanan tadi nggak refleks ya teman-teman ya, naik lagi atau balik arah, naik lagi ke tenggorokan kita teman-teman. Dan untuk kalian yang mengalami GERD plus anxiety ini teman-teman ya, usahakan juga pada saat mau tidur ya, pikirannya betul-betul ya gimana caranya kita harus pengendalian diri sebenarnya teman-teman ya. Seperti saya juga dulu seperti itu ya, aduh kok tapi susah, memang susah teman-teman, namanya kita juga pengen sembuh kan. Jadi dari kita susah-susah seperti itu ya teman-teman ya, akhirnya nanti kita akan terbiasa ya, terbiasa nanti lama-lama nanti kita akan semakin apa namanya ya, semakin masa bodoh ya, terus cuek ya. Dari situlah nanti kita akan sembuh teman-teman. Jadi pengendalian diri ya, pengendalian diri misalnya sebelum tidur dengan mendengarkan audio terapi ya. Kalau andalan saya masih tetap sama ya teman-teman ya, mendengarkan murotal, dalam hati ngikutin ya bacaan itu ya teman-teman ya, walaupun belum hafal ya kan, tapi seakan-akan kita ini kalau kita mendengarkan murotal itu kita ngikutin aja teman-teman, agar alam bawah sadar kita ini juga tidak merekod yang namanya pikiran-pikiran buruk saja ya. Jadi seperti, jadi sebelum tidur usahakan ya kita tenang ya, sugestikan pikiran kita dengan kalimat-kalimat positif, tenang ya. Jadi karena kalau orang mengalami anxiety itu teman-teman ya, kayak saya dulu ya, itu jangankan pas mau tidur ya, itu dari sehari semalam aja ya teman-teman, pikirannya itu pasti sudah, aduh nanti jangan-jangan malam-malam ini saya aman nggak ya tidurnya ya. Jadi waspada, orang yang mengalami anxiety itu terhadap dirinya itu teman-teman, itu memang terlalu tinggi ya, makanya banyak menerka-nerka, aduh nanti kalau malam hari tiba-tiba kaget ya, ini nanti terus panic attack-nya kambuh lagi, ini saya harus gimana ya. Jadi pikiran seperti itu sudah muncul duluan ya. Jadi kita memang harus berusaha mengendalikan diri kita itu teman-teman dengan apa ya, dengan masukkan kalimat-kalimat positif lagi teman-teman ya ke pikiran kita, dengan menggunakan hati kecil, ngapain sih capek mikirin seperti itu. Jadi kita balikannya seperti itu ya, dengan apa, mungkin dengan bantuan mendengarkan murotal tadi ya, atau sebelum tidur kita merilekskan tubuh kita dulu dengan apa, dengan bisa yoga ya, atau ya bisa meditasi sebelum tidur ya teman-teman ya. Kalian tenangkan pikiran kalian ya, kalian ikhlaskan hari-hari yang sudah kalian lewati. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Jadi kita bisa menikmati waktu tidur kita ya, jadi tidur kita lebih berkualitas teman-teman ya. Oke teman-temanku, itulah tipsnya ya. Jadi kalian harus perhatikan ya, pemicunya apa ya, itu harus kalian ubah ya, dan solusinya apa saya sudah sampaikan tadi ya. Semoga membantu ya, dan semoga yang sering terjaga di malam hari ya, terus pikirannya was-was takut ya, ini video ini bisa membantu kalian ya, bisa mencerahkan pikiran kalian kembali ya. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, kalau orang bermasalah dengan mengalami GERD ya teman-teman ya, itu bukan penyakit yang mematikan, bukan penyakit yang berbahaya ya. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya.
cobalah kalian ya ikut tips yang saya sampaikan ini, karena saya juga ya teman-teman ya sharing pengalaman ini karena saya memang mengalami ya. Kalau kita mau merubah ya, insya Allah kan semakin mendekat dengan kesembuhan ya, dan bisa normal kembali ya, karena penyakit ya GERD ini bisa disembuhkan, begitupun dengan anxiety ya teman-teman ya, itu bisa disembuhkan. Buktinya banyak orang ya seperti saya, alhamdulillah ya Allah ya, saya bisa melewati itu, saya bisa sembuh. Yang masih banyak juga ya yang lain, orang-orang di luar sana ya yang bisa sembuh ya, kalian pasti juga bisa sembuh ya. Oke teman-temanku, semoga video saya ini bermanfaat, bisa menginspirasi kalian ya. Jangan lupa di share ya teman-teman ya, dan kalau kalian suka jangan lupa di like, dan kalau kalian suka juga jangan lupa di subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru dari channel Shakira Prabowo ya. Sekian dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.